Kembali dari pemakaman, prosesi masih terus dilakukan. Jadi biasanya setelah upacara pemakaman selesai, ini ada satu adat yang masih dijaga sampai sekarang. Dan saat ini saya bersama mama dan anak mantu perempuan, itu ada yang diwajibkan, yaitu membakar sagu untuk saling menguatkan. Sepeninggal kepala suku sekaligus pemimpin keluarga, orang terdekat yang ditinggalkan harus teguh melanjutkan hidup, terutama untuk keluarga dekat. Sesuai aturan adat, anak mantu adalah orang pertama yang harus merawat dan menjaga keluarga yang masih berduka. Jadi di sini uniknya saat sagu sudah dibakar, itu para anak mantu perempuan bergantian untuk membalik-balikan sagunya. Baru kalau sudah selesai, sudah matang, dipersembahkan kepada mertua. Tradisi ini melambangkan bakti anak mantu kepada orang tua yang sedang bersedih. Setelah sagunya sudah selesai dibakar, ini para anak mantu itu bergantian untuk membersihkan abu yang ada di sagu ini. Baru kalau sudah bersih, bisa diberi ke mama. Setelah bergantian membakar sagu, para anak mantu kemudian membersihkan dan menggigit sagu bakar untuk disuapkan kepada mama mantu. Ini yang saya maksud tadi, mereka saling menguatkan dan saling menghibur supaya tidak terlalu terpuruk dalam kesedihan. Tradisi bakar sagu adalah ekspresi kasih sayang anak dan menantu perempuan terhadap ibu setelah ditinggal suami sekaligus ayah tercinta. Jadi ketika kegiatan sudah selesai, tadi ada sagu-sagu sisa itu diusapkan semua ke rambut sebagai penghibur sambil goyang-goyang. Nah, kalau udah mereka semua teriak serentak menandakan acaranya sudah selesai. Tradisi melepas duka tidak hanya dilakukan oleh perempuan. Sebagai tanda berkabung, laki-laki suku Kamoro melakukannya dengan cara potong rambut. Di sini yang memiliki tugas untuk memotong rambut adalah mantu laki-laki dan yang dipotong adalah keluarga laki-laki yang ditinggalkan. Potong rambut adalah ungkapan kehilangan. Mereka rela mengorbankan sebagian dari dirinya untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Anak mantu laki-laki yang pertama memotong rambut keluarga laki-laki lain secara bergantian. Semakin banyak kaum laki-laki yang mengikuti tradisi ini menjadi bukti kecintaan mereka kepada sosok yang meninggal. Untuk tradisi pemasangan gelang tidak hanya dilakukan oleh pihak perempuan saja, melainkan anak laki-laki dari almarhum juga memasangkan ke keluarga laki-laki lainnya sebagai jaminan kalau mereka bisa bertanggung jawab atas kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Dan dalam hal ini tidak terikat ke 40 hari, melainkan bertanggung jawab selamanya selama mereka masih hidup. Dalam hubungan keluarga suku Kamoro, anak mantu menjadi tumpuan untuk menjaga, melindungi, dan menghidupi keluarga setelah anak kandung. Sebagai penutup rangkaian kegiatan hari ini, jadi semua warga, tidak hanya keluarga saja, itu memegang alat yang dipakai untuk kerja sehari-hari. Jadi ada tombak, ada kapak, pangkur sagu, dan juga ada parang yang dipukulkan ke papan dan juga ke batang pisang. Ini tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melanjutkan pekerjaan atau bisa dibilang menolak bala. Berkakas, alat berburu, dan pahat ukiran yang dipegang warga merupakan simbol tugas yang mereka emban sepeninggal kepala suku. Setelah kematian kepala suku, warga suku Kamoro baru diizinkan secara adat untuk beraktivitas kembali setelah melakukan ritual memukulkan alat-alat kerja seperti ini.
Sebagai Weyaiku atau pemimpin, mendiang kepala suku memimpin 3 taparu atau kelompok besar, yaitu Mbaca, Taparu Iwuka, dan Taparu Burpapimbra. Ketiganya mengemban tugas untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh leluhur. Jadi dari Bapak Kepala Kampung dan juga melihat ukiran-ukiran dari 3 taparu besar yang di sini, bisa digambarkan bahwa sosok kepala adat yang ada di sini itu sangat menjaga adat istiadat, apalagi beliau juga sangat adil dalam menjaga hukum-hukum adat yang ada di Kampung Kamoro. Kiprah kepala suku semasa hidup yang penuh dedikasi membuat warga suku Kamoro sangat merasa kehilangan sosok pedoman yang begitu mereka cintai dan hormati. Setelah kepergian sang Weyaiku, kehidupan masyarakat suku Kamoro berangsur normal meski masih diselimuti duka. Bagi masyarakat suku Kamoro, Sungai Kamoro ini menjadi satu-satunya akses mereka. Jadi baik bapak-bapak ataupun mama-mama sudah pastinya harus bisa mengendarai perahu. Nah, ini perahunya atau yang di sini disebut ku. Sungai Kamora adalah nadi suku Kamoro. Alirannya yang tidak pernah lupa arah mengikat setiap denyut kehidupan warga. Karena nama kampung Kamora berarti nama sungai ini. Hidup di bantaran sungai, aktivitas suku Kamoro tidak bisa jauh dari ku atau perahu kayu kecil. Ini bisa dilihat kuk atau perahunya itu benar-benar panjang sekali dan diameternya juga sangat tipis. Jadi untuk menyeimbangkan di sini lumayan menantang ya. Ini goyang-goyangnya kalau misalnya sebagai orang yang tidak terbiasa naik perahu kecil seperti ini pasti akan ada rasa deg-degan atau takut sih. Apalagi di sini sungainya, saya nggak tahu ya kedalamannya berapa. Kepiawaian mendayungku bukan hanya milik laki-laki. Wanita Kamoro juga lihai mengendaraiku dengan dayung panjangnya. Jadi saya bersama mama-mama ini mau menuju ke Pulau Patri karena di sanalah yang katanya tempat udang itu banyak berkumpul. Jadi semoga kita dapat banyak udang hari ini. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di titik pencarian udang. Di Sungai Kamora ini kita bisa mencari salah satu sumber protein yang penting yaitu udang. Dan nyarinya pun simpel banget ya Mama, cuma mengandalkan salah satu alat jaring ini yang sebutannya imokomani. Betul? Iya. Betul. Jadi ini jaringnya bulat dan ini pakai rotan. Udah, ini aja yang kita bawa untuk mencari udang. Imokomanik adalah sebutan untuk jaring bulat. Warga di sini biasa menggunakannya untuk mencari udang di sungai. Dengan kondisi air yang keruh, saya hanya bisa menebak-nebak keberadaan udang. Untuk di tepi sungai ini memang kita nggak bisa memprediksi mana yang dangkal dan mana yang dalam. Nah, kebetulan depan ini dalam nih, jadi kita harus naik perahu lagi ke ujung sana cari tempat yang dangkal lagi untuk lanjut mencari udang. Mencari udang di sungai, kami harus terus berjalan menyisir sambil melawan arus. Kehidupan seperti inilah yang dipesankan oleh mendiang kepala suku. Warga harus tetap menjalankan hidup meski kini mereka merana sebelum mendapat pemimpin baru. Oh, ini jalannya aja lumayan sulit ya karena pasirnya dalam sekali. Meskipun dangkal tapi pasirnya kayak nyedot kita gitu. Adakah? Wow, besarnya. Wih, yang ini besar sekali, Mama.
akhirnya nih yang ditunggu-tunggu datang juga ke kita. Ini dapat udang air tawar, ini lumayan besar ukuran yang ini. Kalau yang ini sih betina ya katanya. Ini ada capitnya, jadi kita harus hati-hati juga. Nah, ini seger dari sungai, langsung kita simpan aja. Wow, dapet nih. Nah, udang ini memang banyaknya itu di musim sungai banjir, tapi ini meskipun surut, warga itu masih turun ke sungai untuk mencari udang. Nih, buktinya dapet. Tapi emang dapatnya harus benar-benar teliti nyarinya. Jadi tempatnya hanya di yang banyak semak-semaknya seperti ini. Nilai hidup yang dijaga dan dijalankan oleh warga suku Kamoro adalah kesederhanaan. Sesuai aturan adat, mereka harus memanfaatkan alam dengan bijaksana. Sungai Kamora ini berperan sangat penting bagi kehidupan masyarakat suku Kamoro. Jadi meskipun kondisinya lagi banjir ataupun surut, tetap ada aja yang bisa dicari di sungai ini. Karena hidupnya sangat bergantung di sini memang. Sekali dayung, dua pulau terlewati. Itulah perumpamaan kegiatan saya bersama masyarakat suku Kamoro hari ini. Setelah mencari udang, ini masih di area sungai yang sama, kita singgah untuk mengambil kayu untuk stok kayu bakar di rumah. Salah satu kebiasaan suku Kamoro adalah membawa kampak dan parang saat bepergian. Boleh saya coba, Mama? Oke, jadi ini parang dan juga kapak itu memang selalu dibawa keluar dari rumah kemanapun. Bahkan kita cari udang pun bawa ini buat jaga-jaga kalau misalnya nemu situasi di mana ada kayu-kayu yang terbawa banjir terkumpul seperti ini. Nih, lihat, lagi banyak banget yang ngumpulin kayu bakar. Kearifan lain yang dipelihara suku Kamoro adalah pantang merusak. Untuk keperluan kayu bakar, mereka hanya mengandalkan kayu kering yang terbawa arus sungai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sungai ini meskipun surut maupun banjir, ini tetap banyak sekali manfaatnya bagi warga suku Kamoro. Nah, kalau pas lagi banjir, kayu-kayu ini bisa terbawa dan berkumpul di sini. Nah, saat lagi surut dan terkena matahari, kayu-kayu yang kering bisa dibawa untuk stok kayu bakar. Masyarakat suku Kamoro percaya, dengan menjaga alam, maka alam akan memberikan kehidupan kepada mereka. Kesedihan setelah kepergian sang Weyaiku masih membekas dalam sanubari seluruh warga suku Kamoro. Namun, mereka harus bangkit, saling menghibur, dan peduli satu sama lain. Kali ini saya bersama mama-mama kampung akan membuat makanan yang akan kami berikan kepada keluarga kepala suku yang masih berduka. Masyarakat Komoro biasanya memang setiap hari cari udang dan begitu dapat langsung diolah. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama supaya udangnya masih tetap fresh. Nah, kali ini kita olahnya pakai sagu dan udang. Itu simple sekali, tapi kalau kayak gini cepet jadinya ya, Mama. Sagu adalah makanan utama masyarakat suku Kamoro. Tradisi di suku Kamoro ini memang ketika ada keluarga yang lagi berduka, itu selama 40 hari tidak boleh pergi mencari bahan makanan. Jadi biasanya untuk makanan akan disupport oleh keluarga besar. Hati-hati panas. Nah, ini olahannya sudah matang. Sekarang akan kita langsung bawa ke dapur keluarga yang berduka. Karena memang mereka tidak boleh keluar sebelum 40 hari. Ini sih. Sikap peduli warga suku Kamoro kepada sesama semakin terlihat saat ada momen kematian seperti ini. Mereka akan bergantian memberikan makanan kepada keluarga yang sedang berduka.
Jakarta.